Ya, halo guys. Selamat datang kembali ke channel ini. Hari ini kita akan mulai membicarakan tentang apa sih yang terjadi ketika misalnya seseorang menikah dengan seorang narsistik. Ya. Ketika kita bicara tentang pernikahan dengan seorang narsistik, paling mudah kita menggambarkan itu dengan perkataan bahwa bagaimana sih rasanya menikah dengan seorang narsistik? Atau apa sih yang kamu rasakan ketika kamu menikah dengan seorang narsistik? Tetapi saya nggak akan bahas itu di video ini. Saya akan bahas itu di video selanjutnya. Tetapi di video ini, saya mau menggambarkan dulu kepada teman-teman gambar besarnya. Jadi, kita mau lihat ini dari sudut besarnya, supaya teman-teman tuh bisa melihat. Jadi, kalau misalnya teman-teman berada di dalam pernikahan dengan seorang narsistik, teman-teman tuh bisa tahu gambar besar hubungan kalian itu seperti apa. Atau kalau misalnya kalian punya orang-orang deket gitu ya, yang menikah dengan seorang narsistik misalnya, kalian tuh bisa memahami yang terjadi dengan mereka itu apa, dan bagaimana memahami apa yang terjadi kepada mereka gitu. Oke ya, mari kita mulai. Jadi, bagaimana sih gambaran ketika kamu menikah dengan seorang narsistik? Kemarin kita bahas di sini ya guys ya. Mengapa seorang narsistik menikah? Jadi di situ kita menggambarkan bagaimana sebenarnya ketika narsistik menikah, itu dia mempergunakan pernikahan itu untuk mengikat korbannya, tetapi tidak mengikat dia. Kita kan sudah membahas nih, bagaimana narsistik dan korbannya itu fasenya seperti apa. Ada love bombing di situ, idealization, kemudian devalue, dan kemudian discard. Jadi ketika narsistik itu dalam tahap belum menikah dengan korbannya, itu kan ada beberapa kemungkinan. Pertama misalnya, bisa saja itu tidak berlangsung sampai ke pernikahan. Kenapa? Bisa saja korbannya melawan atau melarikan diri, atau narsistik udah merasa korbannya itu nggak ada harga lagi, tidak sesuai dengan yang dia mau lah, gitu ya. Dan kemudian dia bisa saja meninggalkan korbannya begitu saja. Kemungkinan dua bisa juga ketika sudah masuk proses devalue juga, sudah di-abuse sedemikian rupa, kemudian di-discard, dan kemudian di-hovering, bolak-balik, dan hubungan yang sangat abusive ini berjalan dalam waktu yang lama, dan kemudian sampai juga ke pernikahan. Ini yang kita lihat bahwa ada seseorang yang ya benar-benar menjalani hubungan yang menyiksa, tetapi dia nggak bisa keluar dari hubungan tersebut. Dan suatu hari kemudian mereka menikah juga. Dan pernikahan itu sebenarnya nggak membawa apapun juga, karena si narsistik juga nggak akan berubah. Hubungan abusive itu tetap berlangsung sampai ke pernikahan. Nah, ada kemungkinan ketiga, ketika kemarin kita bicara di video ini kan, bahwa narsistik itu cepat-cepat menikah, karena dia ingin cepat-cepat mengikat korbannya. Nah, tipe hubungan seperti ini nih biasanya terjadi, fase idealization itu terjadi dari dia saat dia pacaran sampai dia menikah. Jadi, fase-fase manis itu terjadi ketika mereka pacaran sampai mereka menikah, gitu ya. Nah, ciri-cirinya biasanya sih, ini hubungannya cepat, gitu ya. Dalam arti cepat tuh relatif lah ya. Kita nggak bisa ngomong waktu, bisa 3 bulan, bisa 6 bulan, bisa 1 tahun, 1 tahun setengah, atau 2 tahun misalnya. Tetapi dalam relatif kata itu cepat lah gitu. Dalam tahap itu narsistik itu mengeluarkan segala yang dia bisa untuk melahbombing pasangannya itu supaya mau cepat-cepat menikah dengan dia. Pada kasus seperti ini ya guys ya, ketika narsistik mau mengajak korbannya menikah, itu ada 2 trik yang biasanya dia lakukan sama korbannya. Jadi pertama, narsistik itu pada tahap ini sebelum menikah itu dia menanamkan kepada korbannya dengan mengatakan bahwa aku memilih kamu dari sekian banyak orang gitu. Kamu adalah orang spesial yang aku pilih, di mana kamu tuh memang berbeda dari yang lain. Kamu tuh luar biasa sempurna buat aku, makanya aku memilih kamu gitu. Ini untuk meninggikan korbannya supaya korbannya itu terbang ke langit ketujuh. Tetapi di satu sisi biasanya secara terselubung narsistik itu juga melakukan triangulasi biasanya. Dia pelan-pelan, secara tersamar dia menanamkan kepada korbannya bahwa kalau lu nggak mau nikah sama gue, banyak loh yang mau sama gue, gitu. Misalnya ya, bahwa mantan-mantan dia lah, entah siapalah gitu yang dia bikin-bikin, yang juga menginginkan dia. Jadi ini dalam tanda kutip, pertama, meninggikan korbannya, sehingga korbannya merasa sangat-sangat spesial, tapi satu sisi juga membuat korbannya merasa takut kehilangan si narsistik. Sehingga mau diajak menikah secara cepat. Nah, sekarang, siklus apa yang terjadi ketika seseorang sudah menikah dengan si narsistik? Oke, kita udah tahu nih, setelah kamu menikah dengan seorang narsistik, pelan-pelan kamu akan udah masuk ke fase devalue, gitu ya. Di saat abuse itu sudah mulai marak dan terjadi. Kita namakan
fase ini hurting atau disakiti, ya kan? Inilah fase di mana narsistik itu udah mulai keluar sifat aslinya. Ya, abuse apa? Abuse verbal, ya, memaki kalian, ya, merendahkan kalian. Abuse fisik, misalnya, memukul, KDRT, gitu, misalnya ya. Abuse yang lain apa? Misalnya, perselingkuhan, ya, atau dalam hal lain misalnya penyelewengan keuangan, gitu ya, misalnya membelanjakan keuangan sampai habis-habisan, misalnya terlibat hutang di mana-mana. Abuse yang terjadi lah. Nah, kita tahu bahwa narsistik akan membungkus abuse-nya dia itu dengan cara menyalahkan korbannya, gitu ya, bahwa ingat loh, gua melakukan ini semua itu bukan karena gua jelek, tetapi karena kamu, gitu. Gua selingkuh itu karena kamu tuh istri yang buruk, gitu misalnya. Aku memukul kamu itu demi kebaikan kamu, supaya kamu tuh nurut sama aku. Aku berhutang, berbisnis ini sebenarnya karena kamu tuh nggak bisa mencukupi kebutuhan rumah kita, gitu ya. Itulah yang ditanam si narsistik kepada si korbannya, gitu ya. Pada fase hurting, kita ngomongnya hurting, gitu. Oke? Nah, korban akan tenggelam dalam perasaan bersalah, perasaan terpuruk, depresi dan lain-lain. Nah, kemudian masuklah ke fase kedua. Apa fase kedua? Angry. Apa arti angry? Memang si korban merasa bersalah ditanamkan, tetapi kita tahu ya, seseorang yang selalu ditekan, selalu disakiti, pada akhirnya dia punya sense untuk melawan, sense untuk marah, sense untuk mengetahui bahwa saya nggak mau diperlakukan begini. Karena manusia kan nggak mungkin mau disakiti terus-menerus, gitu ya. Dan masuklah kalian pada fase angry. Angry itu misalnya kalian udah merasa bahwa ya udah gitu, gua nggak terima dibeginiin terus, misalnya. Gua nggak terima diselingkuhin terus, gua nggak terima keadaan keuangan keluarga kita hancur lebur, gua nggak terima gua dipukulin terus, kalian mulai melawan, gitu ya. Posisinya bahkan mungkin pada saat itu kalian berpikir untuk berpisah, misalnya begitu ya. Inilah ada saat-saat di mana mungkin kalian secara nekat mengkonfrontasi dia tentang perselingkuhan, atau berkata tentang perceraian, atau mungkin ada di antara kalian yang pulang ke rumah orang tuanya kalian. Ini fase angry, gitu. Nah, apakah selesai sampai situ? Enggak. Narsistik tahu bahwa kontrol dia itu udah mulai lepas. Dia udah tahu tindakan manipulatif dia itu sudah nggak mempan karena kalian sudah melawan dengan fase angry ini, gitu. Dan apa yang dilakukan oleh seorang narsistik? Yes, kalian tahu dia akan kembali ke fase love bombing. Ya, dia akan datang kepada kalian, gitu ya, memohon-mohon, gitu ya. Kalau misalnya kalian ketahuan selingkuh, dia akan bilang, oh ya ampun, maafkan aku ya, mencium kaki kalian, mencium tangan kalian, gitu ya, menyembah-nyembah kalian dan berkata, maaf ya, aku kilaf. Maaf ya, aku sudah memukul kamu, entah kenapa aku melakukan itu. Ketika kalian pulang ke rumah orang tua kalian, dia akan berkata bahwa, oh, kamu baik-baik ya di sana, jaga anak-anak ya, gitu. Kenapa? Karena dia tahu, dia nggak bisa manipulasi kalian, gitu. Yang bisa dia lakukan adalah kembali ke fase love bombing. Oke? Dan mulailah fase love bombing kembali dimulai. Dia akan berubah menjadi manis seperti dahulu lagi, gitu ya, untuk meyakinkan kalian bahwa dia mengakui kesalahannya dia. Korban narsistik abuse yang berada di dalam pernikahan, gitu ya, kemudian berpikir bahwa ya mungkin saja saya harus memaafkan dia, gitu ya, atau mungkin ada tekanan dari pihak sekeliling untuk memaafkan dia, gitu ya. Toh bercerai itu tidak mudah. Banyak hal yang harus dipikirin, misalnya begitu. Toh kalian harus berpikir untuk mempertahankan pernikahan, gitu. Dan kemudian kalian memaafkan dia. Gitu, kalian memaafkan dia dengan berpikir bahwa oke, dia akan berubah. Toh saya harus memaafkan. Toh memaafkan adalah perbuatan yang baik. Yes, memaafkan memang perbuatan baik. Dan kalian menerima dia kembali. Dan untuk sementara waktu, fase love bombing tetap akan dilakukan oleh seorang narsistik, gitu ya. Dan masuklah kalian pada fase berikutnya. Apa fase berikutnya? Forgetting atau melupakan, gitu. Dia akan berkata sama kalian untuk bahwa ya udah, lupakan segalanya ya. Kita mulai lagi semuanya dari baru. Kita mulai semuanya dari awal seperti dulu lagi, bahagia. Love bombing akan dimulai lagi. Dia akan menjadi perfect seperti dulu lagi. Tetapi kita tahu ini tidak akan berlangsung selamanya. Karena setelah ini akan ada saatnya kalian kembali ke fase hurting
atau disakiti. Itu fase itu akan berputar terus. Disakiti, kalian kemudian akan marah, kemudian kalian memaafkan dia, dan melupakan itu, dan kembali itu mengulang kembali semua siklus itu. Ini yang menjelaskan kenapa ketika kalian bertanya sama seorang penderita narcissistic abuse di dalam pernikahan, berapa kali kamu dipukulin sama suamimu? Dia akan jawab, 5 kali, 7 kali, 10 kali, aku nggak bisa ngitung. Berapa kali pasanganmu terjebak dalam masalah keuangan, hutang-hutang? 5 kali, 7 kali, 10 kali, 12 kali, gua nggak bisa hitung. Berapa kali pasanganmu berselingkuh? 5 kali, 7 kali, 12 kali. Tidak terhitung. Sesuatu yang kita orang normal, ketika kita bicara perselingkuhan atau pemukulan, 1 kali itu sebuah angka yang mungkin saja besar, bagi penderita narcissistic abuse, itu tidak terlihat luar biasa lagi. Begitu seringnya mereka mengalami siklus itu berulang-ulang, sampai apa yang terjadi, itu seperti sesuatu yang tidak luar biasa kembali bagi penderita narcissistic abuse di dalam pernikahan. Dan itulah gambar besarnya ketika seseorang menikah dengan seorang narsistik. Oke guys, ini yang bisa saya sampaikan. Nah, satu yang saya mau katakan, mungkin ada teman-teman yang ngomong gini, oke bang, bagaimana caranya keluar dari siklus ini? Pada fase apa saya sebaiknya keluar? Sebenarnya guys, kalau kalian memang tahu kalian mengalami ini, keluarlah. Tidak peduli kalian berada pada fase apapun, pada saat hurting, forgiving, forgetting, atau angry. Kalau kalian udah tahu kalian mengalami ini, keluarlah pada saat itu juga. Banyak yang berpikir bahwa, ya udah kalau dia ngulangi sekali lagi saya akan keluar. Mungkin itu bukan keputusan yang tepat. Karena percayalah, di kebanyakan kasus, siklus ini akan terus berulang. Dan menunggu hanya akan menghasilkan penderitaan bagi kalian. Semoga video ini berguna. Sampai jumpa di video berikutnya.